Arisoma Esfil selaku pemateri kita pada hari ini. Dan yang saya hormati teman-teman guru yang sudah hadir dalam kegiatan penguatan implementasi kurikulum Merdeka dengan berbagi praktek baik berbasis TIP. Tempat dan waktu kepada Bapak Alfredus Arisoma Esfil, saya silakan. Setelah kurang lebih 4 bulan kita mengimplementasi kurikulum Merdeka, apakah kita sudah melaksanakannya sesuai dengan nafas kurikulum Merdeka? Ada 6 hal yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Yang pertama, platform Merdeka Mengajar. Kita harus aktif di sana. Di sana kita bisa mengakses banyak hal. Kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Kita mempelajari konten-konten yang sudah disediakan di Kristen. Kemudian yang kedua, keseringan kita dalam mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh orang-orang hebat, yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, yang dimana di sana kita menjumpai gagasan-gagasan yang konstruktif, terutama demi memerdekakan proses pendidikan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, kita bergabung dalam komunitas. Saya berpikir bahwa ketika kita aktif dalam menghidupkan komunitas-komunitas belajar kita di sana bisa bertumbuh dan berkembang, belajar dari kelebihan orang lain, menerima kekurangan diri sendiri. Dengan demikian, kita bisa melaksanakan atau mengimplementasikan suatu proses pendidikan yang benar-benar memerdekakan. Kemudian yang ketiga adalah guru dan kepala sekolah bisa belajar dari berbagai narasumber yang mau berbagi praktik baik. Sebagaimana dalam komunitas kita saling belajar dari orang lain, bahwa melalui narasumber kita menimba banyak hal demi menumbuhkan kekuatan kita, demi mengembangkan proses pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang berikut adalah pusat layanan bantuan help desk, memungkinkan kita untuk berkomunikasi langsung dengan saudara-saudara kita yang bekerja di Kemdikbudristek. Yang berikut adalah guru dan kepala sekolah bekerjasama dengan mitra pembangunan. Saat ini kita hidup di dalam era postmodernisme, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu ciri khas yang paling dominan. Oleh karena itu kita sebagai guru dipanggil dan dituntut untuk berjuang melakukan proses pendidikan yang selaras zaman. Oleh karena itu, melek digital itu merupakan tuntutan kita. Baik, pertanyaannya adalah hal apa yang boleh kita lakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan dalam berbagi praktik baik kepada orang lain. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Tidak boleh menyampaikan materi di luar topik pembicaraan. Yang kedua, tidak boleh memberikan materi yang mengandung unsur sara dan inovatif. Nah, tentunya sebagai seorang guru, kemudian yang berikut selalu refleksi diri. ya, refleksi diri tentunya penting. Materi yang kita sampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut, bahasa yang disampaikan harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh audiens. Bahwa kita harus tahu bahwa
kepada siapa harus kita berbicara, siapa audiens yang harus kita hadapi nanti. Maka ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan materi kita, bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan kemampuan mereka. Berbagi praktik baik bisa secara daring maupun secara luring. Perencanaan atau adanya perencanaan dalam pembelajaran dengan baik atau dalam berbagi praktik baik. Lalu yang ketiga, narasumber atau guru dia harus atau sebagai penggerak perubahan. Baik teman-teman, terima kasih untuk keseriusan kita. Saya dan Anda diberi tanggung jawab. Diberi tanggung jawab untuk benar-benar memerdekakan, mengarahkan anak-anak kita. Anak-anak yang telah dipercayakan kepada kita untuk dididik dan dibina. Baiklah kita sungguh-sungguh berjuang sehingga kita dalam seluruh proses pendidikan kita benar-benar menerapkan suatu proses atau mengimplementasikan suatu proses pendidikan yang benar-benar memerdekakan anak kita. Selamat berjuang.